Damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Bapak serta Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersua kembali di dalam doa pagi secara virtual pada saat ini. Sebelum perenungan doa pagi pada pagi hari ini kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Engkaulah Tuhan kami yang memberikan kami kehidupan, Engkaulah Tuhan kami yang memberikan hidup damai sejahtera. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam istirahat semalam, sehingga Tuhan boleh bangunkan kami dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan tugas-tugas kami, kehidupan kami pada hari ini, kami ingin bersama dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan boleh kami laksanakan, kami lakukan di dalam kehidupan kami pada hari ini. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai dasar perenungan firman Tuhan pada saat ini, firman Tuhan saya ambilkan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 akan saya bacakan untuk kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus, salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sedemikian jauh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Adapun untuk firman Tuhan pada saat ini, perenungan firman Tuhan pada saat ini, saya beri judul Hidup dalam Damai Sejahtera Allah. Selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Itulah inti ayat renungan pada pagi hari ini. Bacaan kita pada saat ini adalah suatu kenyataan yang didasarkan pada pengalaman pribadi Rasul Paulus dalam hubungan atau persekutuan dengan Tuhan Allah. Lah, hubungan Rasul Paulus dengan Tuhan Allah itu diungkapkan dengan terus terang bahwa ia telah merasakan dan mengalami bagaimana perbuatan kasih karunia Allah kepada Rasul Paulus dalam perjalanan hidupnya. Suatu anugerah yang sangat luar biasa, amat besar dan amat mengherankan. Allah membenarkan Rasul Paulus karena imannya, karena kasih karunia yang telah diterimanya
dan juga karena pengampunan yang benar-benar telah dirasakannya dari Allah. Rahasia kasih karunia Allah bagi Rasul Paulus dimulai ketika ia menerima dan merasakan pengampunan dari Allah. Dalam pengampunan yang telah diterima dan dirasakan oleh Rasul Paulus inilah ia kemudian melangkah dalam iman dan penyerahan diri total kepada Allah. Imannya kepada Allah inilah yang kemudian diwujudkan kepatuhan atau ketaatannya yang sangat mutlak hanya kepada Allah. Semakin pula dirasakan oleh Rasul Paulus kebaikan-kebaikan dari pembenaran Allah tersebut. Itulah yang kita baca pada saat ini, perenungan firman Tuhan dari ayat 11 bagian akhir. Dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Hidup dalam damai sejahtera Allah. Setiap orang yang telah menerima pengampunan dari Allah dan juga sudah dibenarkan oleh Allah. Dalam kasih karunia-Nya yang sangat ajaib itu, maka kita akan benar-benar menikmati dan merasakan damai sejahtera dengan Allah. Damai dengan Allah bukan hanya sekedar dalam pikiran ataupun dalam perasaan semata, tetapi benar-benar sungguh nyata. Kita sebagai orang percaya kemudian akan menerima perkenaan Allah dalam kasih karunia-Nya itu. Damai sejahtera yang sejati hanya dapat kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Usaha terbaik manusia untuk menggapai damai sejahtera tidak akan pernah sampai pada yang sejati jika bukan dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Damai sejahtera itu bermulanya di dalam hati kita. Manusia yang hidup dalam dosa tidak mungkin memiliki damai sejahtera. Maka damai sejahtera kita dapat melalui hanya karena darah Yesus Kristus. Pendamaian manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Maka Kristus datang dan membayar pemberontakan kita itu. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Disitulah letak dari pintu kita menuju damai sejahtera. Damai sejahtera harus dimulai dalam diri sendiri. Seluruh diri kita dikendalikan oleh damai itu. Cara kerja damai itu adalah dengan memerintahkan hati dan pikiran kita setelah kita menerima Yesus Kristus. Menerima Kristus itu tidak pernah berbentuk pasif. Itu adalah sesuatu yang aktif. Kita harus aktif memastikan damai sejahtera itu sekarang bertanggung jawab mengatur semua suasana dan keputusan hati kita. Damai sejahtera tidak bekerja dari luar, tetapi dari dalam. Damai sejahtera tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Kita harus selalu ingat bahwa darah Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Damai yang dahulu hilang sejak dosa masuk ke dalam dunia telah dikembalikan oleh darah itu. Jadi, mengapa hidup kita bisa kehilangan damai sejahtera? Jelas penyebabnya adalah bila kita kehilangan pandangan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Marilah mengalami dan merasakan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan memberkati
firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kasih-Mu yang sungguh luar biasa telah Kau curahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan kami, sehingga kami hidup dalam damai sejahtera-Mu dan di dalam kasih karunia-Mu. Terimalah ya Tuhan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.